Kamu tak cek giga. Ayah neng omah ya malah ngeluh tuh me. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih. Maaf, tidak ada suaranya ya, Bu. Ya, Pak. Tidak ada suaranya. Suara saya tidak terdengar. Tidak, Bu. Ya. Tidak, nggih. Bapak Ibu, saya berbicara ini tidak terdengar, nggih? Oh, Sudah, sekarang Bu. Terdengar, Bu. ya, Terdengar, Bu. Durene me. Apa? Gitu. Baru 12, mohon maaf, 18 orang yang bergabung, artinya masih ada 7 lagi yang belum bergabung, nggih. Bapak Ibu, apakah layar saya terlihat? Terlihat, Bunda. Terlihat, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan memulai nah, ini 18. Ya, kurang 5 orang lagi yang bergabung. 1 menit lagi, nggih, karena tadi kesepakatannya 5 menit aja kita menunggu. Nanti jika ada yang terlambat tidak masalah, kita tetap memulai gitu, nggih, Bapak Ibu. Iya, Bu.
Baik, terima kasih. Sudah 5 menit berlalu kita menunggu. Ini sudah ada 22 yang bergabung, artinya tinggal 3 lagi. Kita mulai saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat datang. Kita hari ini ada pada kegiatan sinkronus yang mana elaborasi dan penyelarasan modul 1 pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat lanjut, yaitu Kamis 21 November 2024. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita buka acara kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan serangkaian acara pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat lanjut tahun 2024. Bapak Ibu, yang selanjutnya sebelum kita memulai acara kita, marilah kita berdoa. Monggo, mungkin ada yang ingin memimpin. Bapak Mirta Irawan boleh memimpin doa, Pak. Oh ya Bu, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali acara Zoom hari ini, kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Fasil, monggo Bu. Baik, terima kasih Bapak Mirta Irawan. Bapak Ibu, yang selanjutnya ini ada kesepakatan kelas kita dalam kegiatan sinkronus atau sore hari ini. Boleh saya meminta Bu Supatmi untuk membacakan kesepakatan belajar kita pada sore hari ini, Bu? Monggo. Maaf Ibu, yang terpampang masih di halaman pertama. Oh, belum jalan ya? Slide saya ya? Belum jalan Bu. Iya. Sudah? Oh iya. Sudah. Sampun, nggih. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan belajar untuk kegiatan hari ini. 1. Menyalakan kamera Zoom. 2. Matikan mikrofon saat tidak sedang berbicara. 3. Hadir sepenuhnya dalam proses belajar. 4. Mengangkat tangan saat ingin berpendapat. 5. Tepat waktu. 6. Selalu bahagia dalam proses belajar. Dan 7. Memaksimalkan kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Supatmi telah membacakan kesepakatan belajar kita pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Mohon bisa kiranya kita menyepakati bersama begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini. Sudah seminggu berlalu begitu ya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di LMS. Saya melihat di sana luar biasa sekali Bapak Ibu telah menuangkan ide-ide dan gagasannya mengikuti serangkaian pembelajaran yang tentunya ini mungkin bagi kita yang sedang berkegiatan juga tidak mudah gitu. Namun yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang Bapak Ibu rasakan dan pikirkan saat ini setelah mengikuti kegiatan dari awal hingga modul 1 ini, mulai dari topik 1, 2, dan 3. Boleh raise hand, saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu. Monggo, siapa yang ingin berkomentar terlebih dahulu, boleh. Ada yang ingin berkomentar mengenai apa yang sudah Bapak Ibu atau yang sedang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan saat ini? Ada yang ingin berkomentar? Oh, nggih. Bu Nani, monggo. Terima kasih Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husna. Selamat sore Bapak Ibu semua. Gini Bu, karena saya pribadi belum maksimal dalam mempelajari modul 1 ini Bu, karena
berbarengan dengan kegiatan di WIA, terus pendampingan tryout P3K, PTT, dan seperti itu juga membuat soal untuk PSAS kelas 6 nggih, Bu. Jadinya mohon maaf saya pribadi belum maksimal dan hanya sekilas-sekilas membacanya secara menyeluruh. Modul 1 belum saya pelajari. Sejujurnya seperti itu, tapi insya Allah saya akan berusaha Bu Husnul untuk mendalami lebih dalam modul 1 terlebih dahulu ini insya Allah. Mohon bimbingannya Ibu Bu Husnul. Begitu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Nani Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. apa yang dirasakan dan dipikirkan mengenai kegiatan kita begitu ya. Memang kita dalam kesibukan kita masing-masing, tapi Bu Nani insya Allah masih bisa mengikuti di sela-sela kesibukan gitu ya. Luar biasa sekali Bu Nani. Saya sangat mengapresiasi. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya saya ingin mendengar bagaimana perasaan dan pikiran saat ini. Boleh perasaan apa ya? Setelah mengikuti kegiatan ini, apa jadi makin bahagia gitu, atau mungkin justru agak sedih, atau apa ya, emosionalnya itu naik gitu. Mungkin bisa yang lain bisa mengungkapkan pendapatnya. Saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin? Boleh apa saja. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti? Oh, nggih, Bu Clara, monggo. Baik, Bu Kusnul, terima kasih Iya. untuk waktunya begitu. Jadi kalau ditanya perasaan, jujur saya juga eh, merasa belum maksimal juga begitu. Ya ada rasa sedih juga sih kok sampai kelewat-kelewat seperti itu, lewat dari due date yang ditentukan. Tetapi memang semuanya itu rasanya berbarengan gitu, Bu. Ada betul. banyak kegiatan yang diikuti berbarengan. Dari kemarin waktu pembukaan itu saya juga sedang ada di Solo untuk sebelumnya saya ikut Jambore GTK, kemudian seminggu setelahnya dipanggil ke Solo lagi untuk mengikuti peningkatan kompetensi pendidik begitu. Terus kemudian ini juga bersamaan dengan membersamai teman-teman CGP Angkatan 11. Jadi memang semuanya tuh rasanya bareng-bareng gitu ya. Saya sendiri seperti merasa, aduh nih sanggup gak ya untuk menyelesaikan diklat ini begitu. Saya sempat berpikir kalau misalnya kayak kemarin saya telat asesmen dan lain sebagainya itu masih diampuni nggak gitu ya, masih diizinkan nggak. Kalau enggak itu saya sempat berpikir apa ada ya nanti tahap selanjutnya seperti itu, karena memang semuanya rasanya berbarengan, belum lagi tugas di sekolahan yang terkait dengan bos seperti itu. Dan ada kunjungan-kunjungan dari beberapa sekolah yang ingin melihat sekolah kami yang adalah sekolah inklusi seperti itu. Jadi rasanya campur aduk Bu begitu. Tapi dalam hati saya ingin belajar begitu. Saya ingin tahu ada ilmu baru apa yang bisa dipelajari melalui pelatihan ini. Kemudian ketika saya mempelajari materi-materi itu juga sebenarnya belum terlalu mendalam, belum saya dalami secara mendalam seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya sekolah kami sudah melakukan, tetapi kami tidak tahu kalau dalam diklat ini ada istilah universal design learning dan lain sebagainya begitu. Karena beberapa hal yang dulu kami lakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu. Ya. Nampaknya beberapa hal menurut saya hampir sama begitu, selaras begitu ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang pasti tujuannya adalah bagaimana kita memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita yang inklusi itu dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan berbagai kebutuhan mereka yang bermacam-macam. Nah, itu saya berharap ketika nanti menyelesaikan pelatihan ini saya bisa menerapkan dengan baik dan semakin memberikan pendidikan yang layak untuk setiap anak begitu, tanpa membedakan mereka itu seperti apa. Mungkin itu yang saya rasakan Bu. Ya mohon bimbingannya, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kami, saya
Ya, Bu Clara, sepertinya terjeda. Baik, terima kasih sekali atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Clara. Ya, eh, luar biasa sekali begitu ya. Semangat Bapak Ibu yang ingin saya apresiasi bahwa sekali lagi saya ucapkan eh, apa ya? Semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini sangat saya apresiasi karena semua saya yakin sibuk begitu. Dan Bu Clara menyampaikan bahwa campur aduk dan saya rasa bukan hanya Bu Clara saja yang merasakan hal tersebut begitu. Semua peserta termasuk saya sebagai fasilitator di sini juga sama campur aduk begitu. Kita dikejar-kejar oleh deadline begitu ya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan dari materi ke materi, dari topik satu ke topik yang selanjutnya begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyampaikan perasaannya begitu. Selanjutnya Bapak Ibu marilah kita ulas sedikit mengenai apa yang sudah kita pelajari bersama di LMS mengenai topik satu yaitu ada kerangka kerja universal design for learning atau UDL. Bapak Ibu saya rasa sudah membaca apa ya, banyak sekali di sana mengenai kerangka kerja dari UDL ini. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan, apa sih UDL ini? Mungkin ada yang ingin menyuarakan suaranya atau ingin berbagi apa itu UDL menurut Bapak Ibu, menurut bahasa dari Bapak Ibu sekalian. Boleh ada yang ingin bersuara begitu atau mungkin saya tunjuk begitu ya. Saya ingin mendengar suara dari Bapak Ahmad Makmur. Iya, Pak. Kita akan belum masih mute, Pak. Masih mute, nggih. Masih mute, nggih. Belum dibuka. Bapak Ahmad Makmur masih di mute, Pak. Ya, suaranya belum terdengar, Bapak. Mohon maaf, Bapak Ahmad Makmur suaranya masih belum terdengar. Apakah peserta yang lainnya juga belum mendengar suaranya Bapak Ahmad Makmur? Belum, Bu. Ini Bu, Belum, Mas. nggih. Belum Masih terdengar. mute, Belum, Bu. nggih. Karena masih mute, Bapak Ahmad Makmur, mungkin saya ke peserta yang lainnya begitu nggih, ya, Bapak? Mohon maaf masih belum terdengar. Eh, Monggo, siapa? Mungkin ada yang ingin bersuara. Apa sih UDL menurut Bapak Ibu sekalian? Karena hari ini forum kita adalah berbagi praktik baik dan juga penyelarasan, begitu ya. Kita ingin mendengar cerita-cerita dari Bapak Ibu, ingin mendengar pendapat-pendapat dari Bapak Ibu, kemudian kita selaraskan bersama, begitu. Mungkin ada yang ingin berbicara mengenai apa sih UDL menurut Bapak Ibu berdasarkan yang sudah dipelajari pada topik satu. Pak Misdianta bisa, Pak, memberikan pendapatnya mengenai UDL ini? Tidak ada yang salah, ya, Bapak Ibu, karena kita belajar bersama. Monggo. Ya, terima kasih waktunya. Ya, kalau saya membahasakan UDL ya seperti Bu Clara tadi ya, saya juga masih bingung, Bu. Oke. Iya, dengan diferensiasi itu bagaimana begitu Ya, bedanya begitu. baik. Iya, kalau mungkin UDL ini mungkin ya menurut saya itu kerangkanya dimulai dari awalnya itu sudah menunjukkan diferensiasinya gitu Pak ya. Dari Ya. awal apa siswa masuk kenal dengan anaknya, terus kita membuat pembelajarannya, materinya seperti apa, sarananya bagaimana, kemudian strateginya apa yang bisa diterima oleh semuanya gitu. Nah, sampai dengan evaluasinya begitu, yang bisa apa ya namanya, ya bisa untuk dilaksanakan oleh semuanya Bu. Jadi kita tidak menuntut kesamaan dalam hal nanti penilaiannya apa ya hasilnya, pokoknya sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Mungkin seperti itu Bu.
Luar biasa Pak Musdianto. Terima kasih atas pendapatnya, gitu ya. Ini adalah pemantik Mohon dari maaf, saya Bu. mengenai apa, ya, ya Bapak. Mohon maaf tadi nggak tahu ini ada permasalahan apa di laptop Oh saya. iya, sudah terdengar Bapak Mungkin Ahmad Maksum. Monggo iya, ingin bersuara. iya. Menurut saya terkait dengan UDL ini adalah sekumpulan prinsip, Bu, yang didasarkan pada wawasan ilmiah tentang cara orang belajar yang membantu dalam merancang lingkungan belajar yang dapat diakses dan efektif untuk semuanya. Tidak terkecuali adalah untuk anak-anak yang memang memiliki keterbatasan. Seperti itu, Bu. Oke, Nggih, begitu Bu. ya Pak. Nggih, menurut saya. Oke, Nggih. singkat, jelas, dan padat. Baik. Menurut Bapak Ahmad Makmur bahwa dan juga Pak Musdianto tadi, bagaimana kita bisa memberikan layanan, gitu ya, yang mana mewadahi dari kebutuhan dari peserta didik, begitu ya. Mungkin itu pemantiknya dari saya, pertanyaan apa itu DL. Namun kita kembali lagi, kita harus komitmen kita terhadap inklusi, begitu ya. Kita memiliki komitmen bersama terhadap inklusi. Mungkin saya ingin mendengarkan dari Ibu Dewi Sinta untuk membacakan komitmen kita terhadap inklusi. Ya, Ibu. Masih mute? Slide-nya belum berubah, Ibu. Oh, belum berubah, mohon maaf. Sampun? Sampun nggih. Monggo. Suara saya terdengar ya Bunda Deh? Terdengar deh? Terdengar, Bu. Komitmen iya itu. Nilai-nilai dan keyakinan kita mendasari apa pendidikan, komitmen kita terhadap penyandang disabilitas, dan memotivasi kita untuk menemukan strategi yang lebih mendukung inklusi dan pembelajaran serta membuat perubahan dalam praktik mengajar kita. Pekerjaan Anda sebagai pendidik dilandasi oleh prinsip-prinsip internasional dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap inklusi. Lalu bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu guru, pengalaman apa yang paling berkesan berkomitmen terhadap inklusi? Baik, karena Bu Dewi sudah menanyakan dan di sana ada 2 pertanyaan, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu guru hebat mengenai komitmen kita terhadap inklusi, bagaimana Bu Dewi pendapat Ibu mengenai komitmen kita terhadap inklusi ini? Seyogyanya sebagai kita bisa menerima semua peserta yang biasa, anak seperti pada umumnya, ataupun istimewa, saya menyebutnya Bunda. Pengalaman paling berkesan yang saya terima adalah ketika pertama kali mengajar tahun 2003, kami tidak sengaja menerima anak dengan Down syndrome, Bunda. Cerita keluarga kami, ketika waktu pendaftaran itu, anak juga bukan anak yang tersebut, tetapi kakak kandungnya. Jadi ketika hari pertama sekolah, anak DS tersebut, kami semua sempat kaget karena kami tidak memiliki kemampuan ini anak tersebut. Jadi dari hal tersebut untuk lebih baik lagi sampai di titik ini saya ingin sekali mengikuti pelatihan ini adalah untuk dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk anak-anak istimewa tersebut. Begitu Bunda. Luar biasa Bu Dewi. Baik, di sana tadi Bu Dewi menyelipkan sebuah harapan bahwa semoga dengan pelatihan ini kita bisa memberikan pelayanan yang mungkin lebih maksimal kepada peserta didik kita, terutama bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, begitu nggih. Ada yang ingin bercerita mengenai pengalaman apa yang paling berkesan saat berkomitmen terhadap inklusi, begitu? Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah pendidik
di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif begitu nggih. Saya ingin mendengar bagaimana pengalaman yang paling berkesan ketika saat berkomitmen terhadap inklusi begitu. Boleh yang ingin berbagi ceritanya dengan kami semua? Adakah yang ingin berbagi? Saya ingin mendengar bagaimana sebenarnya pengalaman Bapak Ibu mengenai komitmen terhadap inklusi ini. Adakah yang ingin? Oke, Bu Septi, monggo. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya. Terdengar? Mungkin Terdengar, Bu. ya terdengar. Monggo, monggo nggih, Bu Septi. Oke. Perkenalkan dulu karena untuk sesi kemarin saya belum berkenalan ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Septi Nugrahanti dari Kabupaten Sragen. Pengalaman atau komitmen saya terhadap inklusi itu selama itu saya pernah Mohon maaf, belajar Bu Septi, suaranya sedikit timbul tenggelam di saya, nggih. Mohon apa mikrofonnya bisa iya. didekatkan gitu. Kurang tidak nih. Nggih, monggo. Terdengar tidak, Bu? Ya, sudah. Oke. Komitmen saya terhadap inklusi dan pengalaman saya ini saya rangkum saja ya Ibu. Jadi saya pernah mengajar di sekolah luar biasa selama 6 tahun dan kemudian saya pindah di SD negeri dan kebetulan SD negeri itu adalah sekolah dasar inklusi dan kemudian saya pindah di sekolah terbaru dan ternyata saya juga menemui anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun yang mempunyai hambatan-hambatan yang mereka alami. Nah, komitmen di sini yang saya yakini itu adalah kita seorang pendidik itu harus mampu memfasilitasi semua peserta didik karena itu adalah hak-hak yang dijamin dan hak-hak yang diakui oleh negara sehingga kita menjadi pendidik itu harus memfasilitasi mereka dengan cara-cara yang mereka butuhkan ataupun dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka sehingga ketika kita memaknainya bahwa anak-anak itu mampu dan anak-anak itu mempunyai hak sehingga kita mempunyai pandangan dan sikap bagaimana untuk meningkatkan nilai-nilai inklusif. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali komitmen dari Ibu Septi begitu ya. Bahwa benar sekali sebagai seorang pendidik bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kita berada, ketika kita berbicara mengenai hak anak akan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran gitu ya. Artinya kita harus siap memberikan layanan yang sangat prima kepada mereka. Kita dengar tadi dari cerita Bu Septi bahwa beliau dari SLB kemudian berpindah di sekolah penyelenggara inklusif yang mana luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah Bu Septi lakukan bahwa di inklusi juga kita memiliki tanggung jawab yang sama yaitu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta didik. Begitu nggih? Baik, mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Di sini ada kerangka UDL yang mungkin sudah Bapak Ibu pelajari begitu ya. Saya justru sangat ingin belajar dari Bapak Ibu begitu. Saya ingin membersamai Bapak Ibu, namun saya ingin belajar dari Bapak Ibu sebab Bapak Ibu yang di sini sebagai aktor utama dalam kegiatan ini. Bapak Ibu mempelajarinya dan begitu ya. Di sini saya mendampingi Bapak Ibu gitu sehingga pada kesempatan sore ini saya justru sangat ingin mendengarkan cerita-cerita praktik baik Bapak Ibu dan juga mengenai pendidikan yang memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik khususnya di lembaga inklusif begitu. Kalau kita baca di sini kerangka kerja UDL di sini yaitu Universal Design for Learning adalah sebuah kerangka pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran untuk semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Nah, di awal gitu ya ada dua
teman kita, rekan kita, peserta pendidikan berjenjang pendidikan inklusif ini berbicara masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih perbedaan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya dengan UDL begitu ya? Kalau saya memaknainya, monggo nanti kita akan berdiskusi bersama. Saya ingin mendengarkan sekali lagi, saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita lihat bahwa tujuan UDL adalah urgensi pembelajaran bertujuan dalam strategi yang strategis dan berorientasi pada aksi begitu ya. Kembali lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, apa bedanya dengan UDL begitu. Kalau dari saya begini nggih, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah akarnya. Kemudian ada prinsip-prinsip lain di sana yang pemahaman dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mana yaitu berbentuk atau prinsipnya berupa UDL begitu. Nah, saya ingin mendengar mungkin pendapat dari Bapak Ibu mengenai apa sih sebenarnya perbedaan pembelajaran berdiferensiasi dengan UDL ini. Monggo, mungkin yang ingin bersuara, kita tidak ada yang salah, kita ingin belajar bersama dan menyamakan persepsi kita. Ada yang ingin berbicara di sini, ingin menyampaikan pendapatnya, boleh. Monggo, Bapak Ibu. Bapak Cipta Andi, mungkin baik. Ya, Mbak. Silahkan. Pertanyaan Kok apa terlihat tadi, Mbak? gimana, Bapak? Pertanyaan tadi apa, Bu? Mungkin apa perbedaan dari pembelajaran berdiferensiasi dan UDL sebab rekan kita di awal itu berbicara masalah berdiferensiasi begitu. Mungkin adakah persamaan dari pembelajaran berdiferensiasi ini dengan kerangka kerja UDL begitu, Pak? Bapak ciptaannya hanya separuh ya, Pak? Nggih. Terlihat. Semuanya itu apa namanya berpusat ke siswa, Bu. Jadi antara diferensiasi sama UDL itu sama-sama apa namanya bertujuan untuk apa namanya semuanya harus kita terima. Bisa didengar, Bu? Ya, terdengar sangat jelas, Bapak. Ini masalahnya laptop saya error. Oke, terima kasih. Terima Nggih. kasih sekali atas pendapatnya begitu ya. Nggih. Yang mana kedua kerangka kerja ya, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi maupun UDL ini memberikan kesempatan yang sama begitu ya, pelayanan yang berpusat pada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sependapat dengan ini begitu ya. Mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, pada UDL ini, Universal Design for Learning, ini ada tiga prinsip utama di sana, yaitu tentang merancang berbagai keterlibatan, gitu ya, keterlibatan dari peserta didik dalam pembelajaran kita, gitu. Kemudian representation atau representasi, gitu ya, mendengarkan suara dari mereka. Kemudian yang terakhir yaitu prinsipnya sarana aksi dan ekspresi, gitu ya. Mungkin dari tiga prinsip utama UDL ini, Bapak Ibu, bagaimana penerapannya yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Saya melihat di sana ada beberapa studi kasus begitu ya, dan juga tugas tentang refleksi begitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu merancang sebuah pembelajaran dan juga kegiatan yang berprinsip pada tiga prinsip UDL tersebut. Mungkin di sini kita akan berbagi praktik baik. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Saya ingin mendengar Bapak Agung Dwi Nugroho karena saya lihat di sana dari tugas-tugas yang sudah disampaikan luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi. Monggo Bapak Agung bisa berbagi praktik dengan kami semua begitu ya mengenai tiga prinsip UDL ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Mohon maaf ini baru bisa bergabung karena baru sampai rumah. Jadi baru menyimak ini Ibu Nul. Iya.
Oke, kalau di sekolah kami, Ya. saya dari SMA Negeri 1 Batu Raden, itu di sebuah kabupaten di Banyumas, Jawa Oke. Tengah. Nah, memang untuk UDL ini sebenarnya saya yakin di semua sekolah juga sudah menerapkan prinsip-prinsip Betul. utama ini gitu. Betul. Cuma memang mungkin beda nama saja ya, beda istilah gitu. Jadi saya rasa di semua sekolah sudah eh, 3 prinsip utama itu keterlibatan siswa. Saya yakin Ya. kalau di tempat kami keterlibatan siswa seperti kemarin ada yang namanya GKS, itu gelar karya seni yang itu melibatkan semua siswa tanpa terkecuali. Nah, di tempat kami ada 2 siswa memang yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya nggak hanya 2, karena menurut kami itu berkebutuhan khusus tidak hanya anak-anak yang PDBK itu ya, yang punya kekurangan, tapi di tempat kami juga ada siswa yang punya kelebihan, sehingga Betul. Ya harus diberlakukan khusus gitu. Ada seorang atlet panjat tebing yang memang sangat khusus untuk penanganannya, tidak sama dengan siswa-siswa lainnya karena dia harus latihan di luar kota sehingga memang eh, berbeda penanganan dengan siswa lainnya. Seperti itu Bu Kusnul. Iya, iya, terima kasih Bapak Agung, luar biasa sekali. Yang saya tangkap begitu ya, bahwa di setiap sekolah pasti sudah menerapkan UDL ini, gitu ya. Mungkin istilahnya yang baru kita ketahui bersama, begitu ya. Kemudian di sekolah-sekolah itu, entah penyelenggara inklusi maupun yang bukan penyelenggara inklusi, gitu ya. Mari kita apa ya, berikan ini persamaan persepsi bahwa di setiap sekolah itu pasti ada siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Bukan hanya siswa yang ini ya, maksudnya disabilitas, bukan. Tapi memang siswa-siswa atau peserta didik yang memang dari latar belakang harus membutuhkan sebuah layanan khusus begitu ya. Yang saya tangkap dari Bapak Agung tadi 2 hal tersebut begitu. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lanjutkan begitu ya. Ini ada merancang berbagai sarana keterlibatan. Dalam prinsip UDL itu ada bagaimana kita bisa merancang berbagai sarana keterlibatan, yaitu menghargai minat dan identitas, usaha dan ketekunan yang berkelanjutan. Selanjutnya membangun kapasitas emosional. Nah, Bapak Ibu, dari sini adakah yang ingin berbicara mengenai merancang berbagai sarana keterlibatan gitu? Kalau di sekolah inklusif, Bapak Ibu, sarana dan prasarana itu bukan hanya aksesibilitas begitu ya, aksesibilitas yang mudah untuk bisa diakses atau bisa digunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus, melainkan ada berbagai sarana keterlibatan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama menghargai minat dan identitas, kemudian usaha dan ketekunan yang berkelanjutan, kemudian membangun kapasitas emosional. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu bagaimana mengenai merancang berbagai sarana keterlibatan ini. Boleh suaranya atau pendapatnya ingin saya dengarkan atau kita dengarkan bersama sebagai praktik baik Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu lakukan, yaitu bagaimana menghargai minat dan identitas peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif gitu. Boleh saya mendengar suaranya? Mungkin ingin berpendapat, monggo. Bu Sri Wahyuni. Ya, Ibu. Bu Sri Wahyuni ingin berpendapat? Oh, atau mungkin Bu Sri Wahyuni baru masuk, yang baru bergabung. Mungkin saya ingin mendengar Ibu Rohayati. Boleh.
kita belajar bersama. Ibu. Iya, Bu. Iya. Terdengar ya, Bu, mengenai merancang berbagai sarana keterlibatan. Eh, sedikit sharing ya, Bu, di kelas saya, kelas 3, ini ada anak yang perlu pelayanan khusus. Dia telat berbicara, Bu. Oke. Iya, dia sukanya minatnya pembelajarannya itu dengan gambar gitu. Jadi kita menyediakan sarana pembelajarannya tuh sesuai dengan minatnya dia gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali. Dengan cerita yang disampaikan oleh Ibu Rohayati, bahwa di sana Ibu Rohayati memiliki peserta didik dengan berkebutuhan khusus yang mana kesulitan membaca dan minatnya hanya pada gambar gitu. Kemudian Ibu Rohayati memberikan pada pembelajarannya adalah memberikan gambar-gambar yang mana merupakan itu berbagai sarana keterlibatan, yaitu menghargai minat dan identitas. Artinya Ibu Rohayati sudah menerapkan prinsip UDL begitu ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin ada yang ingin berbicara lagi mengenai bagaimana merancang berbagai sarana keterlibatan pada prinsip UDL ini. Ada lagi yang ingin berbicara? Ya. Oke, Bu Septi. Oke. Mencoba menjawab nih Ibu. Mungkin praktik baik yang saya lakukan di kelas saya itu yang pertama, saya memiliki peserta didik yang pendengarannya agak kurang, Bu. Jadi saya memfasilitasinya dengan membangun lingkungan inklusif itu meletakkan meja anak tersebut lebih ke depan atau mendekat dengan guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memfasilitasi dengan cara saya mengelompokkan peserta didik antara anak yang normal dengan yang mempunyai hambatan ini dengan kerja kelompok yang mana anak yang mempunyai kekurangan ini saya gabungkan dengan peserta didik yang mampu untuk memfasilitasi atau seperti melakukan tutor sebaya. Gitu. Jadi tidak meninggalkan dia sendirian, tapi kadang kita jadikan satu, kadang kita sendirikan seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bu Septi cerita praktik baiknya begitu ya. Luar biasa sekali. Artinya di sini pada prinsip UDL ini kita ada 3 prinsip tadi ya, kemudian merancang berbagai sarana keterlibatan. Yang saya garis bawahi dari Bu Septi yaitu bukan hanya keterlibatan guru dan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, melainkan keterlibatan teman-teman yang ada di sekitarnya juga, begitu ya. Bagaimana membangun sebuah lingkungan yang inklusif sehingga menghargai setiap identitas yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Begitu ya, Bu Septi, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Septi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Ya, apakah sudah berpindah slide-nya? Semuanya? Oh, belum, mohon maaf. Mungkin sudah terlihat? Sudah, oke. Bagaimana merancang berbagai sarana representasi, yaitu tentang representasi itu sendiri, kemudian bahasa dan simbol, dan membangun pemahaman. Bapak Ibu, dari tugas-tugas yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu kirim di sana, saya sudah banyak sekali membaca dan melihat tentang bagaimana Bapak Ibu merancang berbagai sarana representasi ini. Boleh saya mendengar ceritanya, gitu ya? Di sana Bapak Ibu merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbasis UDL. Boleh saya mendengar
suaranya atau praktik baik dari Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin menyuarakan gitu? Ibu Rita? Ibu Rita ada? Oh, nggih, monggo. Iya. Saya ingin, nggih, monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Semoga suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Untuk perancangan sarana pembelajaran ya Bu. Iya. Ya. Terlebih dahulu kalau implementasinya sudah saya lakukan terhadap anak berkebutuhan khusus karena kebetulan ada lumayan banyak di tempat saya tersebar dari kelas 10 sampai kelas 12. Jumlah totalnya untuk tahun ajaran ini itu ada 8 siswa. Nah, yang saya tanganin karena saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12, untuk yang kelas 10 pertama kali memang saya melakukan asesmen diagnostik, Bu. Jadi dengan asesmen diagnostik, yang pertama kali dapat informasi itu dari guru BK, karena yang melaksanakan diagnostik non-kognitif itu adalah guru BK. Setelah kita mengetahui, oh di situ ada anak yang memang harus mendapatkan perhatian khusus, kita mengadakan situ komunikasi dengan tim manajerial terhadap penanganan anak tersebut yang sebelumnya meminta informasi sekolah asal. Setelah mengetahui identifikasi tersebut terhadap mata pelajaran saya sendiri, saya melakukan diagnostik kognitif. Jadi saya mengetahui sejauh mana si anak dapat menguasai awal penguasaan kompetensi yang akan diberikan. Nah, setelah itu baru saya menyusun baik itu modul maupun media dan alat pembelajaran yang dibutuhkan untuk anak tersebut. Setidaknya saya bisa mengetahui penguasaan lebih lanjut bagaimana anak tersebut mampu menguasai kompetensi yang kita ajarkan. Misalnya di kelas 10 ternyata ABK itu bisa menguasai konteks pembelajaran dengan cara audiovisual. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi pun prinsip pembelajarannya kan berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Sebetulnya sama sih dengan anak-anak UDL gitu. Jadi istilahnya dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu kita lebih terbantu, istilahnya seperti itu. Karena apa? Mengcover anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadinya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing dan kebutuhan belajar, makanya mereka bisa memilih baik materi, baik proses pembelajaran gitu ya. Kemudian asesmennya berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan masing-masing. Sebetulnya jujur saya merasa terbantu sekali dengan itu. Nah, tantangan buat saya ya saya harus lebih banyak belajar gitu, menyesuaikan diri, bukan anak yang menyesuaikan diri dengan saya, tapi saya yang menyesuaikan diri dengan anak gitu. Apalagi tantangannya adalah di kelas itu ada anak berkebutuhan khusus, tentunya kan butuh perhatian yang lebih daripada teman-temannya. Tetapi yang lebih mengejutkan bahwa sebetulnya dengan dia belajar menggunakan gaya belajar audiovisual atas dasar asesmen diagnostik kognitif yang saya lakukan dan berdasarkan data asesmen diagnostik non kognitif juga, dia bahkan mampu menghasilkan produk yang di luar ekspektasi saya sendiri gitu. Jadi si anak ternyata lebih cepat belajar menggunakan media tersebut begitu. Begitu Ibu, itu yang pengalaman itu yang saya rasakan saat menangani anak berkebutuhan khusus. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Rita, luar biasa sekali apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Rita begitu ya, mengenai pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik begitu ya. Dan yang saya tangkap dari Ibu Rita tadi bahwa mengejutkan bahwa ternyata peserta didik berkebutuhan khusus pun jika diberikan sebuah pelayanan dan juga sesuai dengan profil belajar, minat belajar, gaya belajar, serta kebutuhan belajar mereka itu dapat berkembang dengan baik begitu ya. Justru memiliki jika tepat pemberian layanannya itu ada hal-hal yang luar biasa
terjadi perubahannya begitu. Luar biasa sekali Ibu Rita, saya sangat mengapresiasi. Selanjutnya kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Mohon maaf, sepertinya agak macet ini. Saya em, mm, iya. Nah, pada kegiatan di topik pertama, topik 1, jika Bapak Ibu perhatikan dan juga ingat begitu ya, di sana ada kegiatan berbagi belajar mandiri, apa yang telah Anda dapatkan. Bapak Ibu, dari pemahaman UDL, apa yang telah Bapak Ibu dapatkan begitu. Saya ingin mendengar mungkin satu peserta yang ingin bersuara mengenai apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan mengenai prinsip dari UDL ini. Boleh Ibu Ismawati? Terima kasih Bu Husnul. Jadi awal saya mempelajari di modul 1 ini sebenarnya saya agak bingung gitu ya. Istilah ya singkatan. Jadi kalau kemarin saya study banding itu ke ULD gitu ya. Ini learning disabilitas. Sekarang tentang UDL, apalagi kategori juga mungkin saya bisa dikatakan ya, jadi UDL, ULD gitu ya. Jadi seperti itu awalnya. Nah, ternyata setelah membaca referensi modul yang ada itu sebenarnya sama yang dikatakan teman-teman tadi bahwa sebenarnya kita sudah melakukan prinsip UDL di sekolah kita, di kelas kita masing-masing, karena apalagi sekolah inklusi itu memang mengakomodir setiap kebutuhan individu itu, Bu. Nah, dan alhamdulillah belajar ini itu lebih diperjelas lagi ya, kita lebih mendalami bagaimana penerapan UDL yang sebenarnya, bagaimana prinsip-prinsipnya, keterlibatan, kemudian nanti untuk ini prakteknya seperti apa itu. Sebenarnya kita memang sudah melakukan itu, tapi lebih belum memahami bahwa ini dikatakan sebagai UDL gitu ya, seperti itu. Itu. Oke, luar biasa sekali Ibu Ismawati, terima kasih banyak. Jadi memang begini, kita sudah menerapkan UDL sebenarnya, namun mungkin istilah itu baru kita ketahui begitu. Namun menurut saya tidak ada masalah apabila istilahnya baru kita ketahui, tapi ternyata di lapangan Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang memang memberikan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu adalah kunci dari pemberian layanan yang inklusif, begitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita lanjutkan, G. Kemudian sebentar. Sebenarnya tidak mau bergeser. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, Bapak Ibu. Kita di modul 1 ini ada 3 topik. Yang pertama tadi bagaimana sebuah prinsip UDL gitu ya. Kemudian yang kedua merancang dan pemrograman kurikulum. Bapak Ibu, keterlibatan peserta didik berkebutuhan khusus. Jika melihat dari prinsip UDL, bukan hanya keterlibatan secara fisiknya, melainkan keterlibatan mereka dalam kurikulum. Bagaimanakah itu maksudnya, gitu ya? Mari kita sudah berubah, nggih? Slide saya sudah pada deskripsi topik sudah? Sudah, Bu. Belum, nggih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ampun. Apakah sudah pada deskripsi topik? Sudah, Ibu. Sudah, nggih. Baik. Di sini deskripsi topik di
topik 2 pada modul 1. Topik ini mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan interaksi yang inklusif dengan perhatian khusus pada strategi yang mendorong keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi. Kemudian menerapkan keterampilan baru ini dalam pengajaran yang melibatkan orang lain dan merefleksikan praktik sendiri. Kemudian yang terakhir, pengetahuan baru akan dinilai melalui respon video atau teks. Ini adalah deskripsi topik di topik 2, gitu ya. Bapak Ibu di sana di topik 2, Bapak Ibu sudah melakukan atau merefleksi praktik baik Bapak Ibu dengan menanyakan bagaimana atau suara dari peserta didik, gitu ya. Saya ingin mendengarkan praktik baik Bapak Ibu yang sudah dikirimkan ke saya, begitu ya. Mungkin satu saja saya ingin mendengar mengenai kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian bagaimana berbagi kepada orang lain. Begitu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau yang sudah kirimkan ke saya, mari kita sharekan di forum ini untuk dapat kita jadikan sebagai bahan untuk belajar bersama. Di sana Bapak Ibu sudah mengirimkan tugasnya mengenai yang pada topik 2. Bapak Agung, kembali lagi saya ke Bapak Agung karena di sana Bapak Agung memberikan saya sangat terpukau dengan apa yang sudah dikirimkan kepada saya. Boleh praktik baiknya Bapak mengenai bagaimana keterlibatan peserta didik yang mewadahi dengan berbagai pertanyaan kepada peserta didik, kemudian membaginya dengan orang lain. Monggo. Yang mana ya Bu? Saya agak lupa. Iya, mohon maaf. Yang itu Pak, yang kita ada beberapa pertanyaan untuk peserta didik kita. Iya Bapak, teringat. Ada di topik 2. Kadang kita lupa apa yang sudah kita lakukan ya. Namun orang lain yang melihat begitu ya, itu ini begini, mungkin hal baiknya ya. Kita itu sebenarnya sudah melakukan berbagai strategi dan juga prinsip pembelajaran, dan itu membuat orang lain itu wah luar biasa. Ternyata tapi kita sendiri tidak menyadarinya begitu ya. Itu artinya tidak sombong begitu Pak. Iya, karena lagi banyak sekali ini memang yang dikerjakan. Iya. Baik jika belum ketemu tidak masalah Bapak. Kita akan melanjutkan karena kita terbatas waktu begitu ya, karena kita mengulas 3 topik yang mana semuanya sepertinya sudah kita pelajari, namun kita harus memiliki satu penyamaan persepsi begitu ya. Baik, selanjutnya apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dan pahami dari modul 1 modul 1 topik 2. Nah, kalau ya kita ke sini. Pedoman Universal Design for Learning, tujuan UDL adalah agensi pembelajar yang bertujuan dan merefleksi, cerdik dan otentik, strategis dan berorientasi pada aksi. Nah, intinya adalah itu ya Bapak Ibu. Desain berbagai cara keterlibatan, bagaimana menghargai minat dan identitas, kemudian usaha dan ketekunan yang berkelanjutan, serta kapasitas emosional. Yang mana tadi hanya kita ulas sedikit-sedikit, namun di sini Bapak Ibu kita bisa melihat prinsip UDL, yaitu yang melalui desain berbagai cara keterlibatan Bapak Ibu ya. Di sana ada opsi desain untuk menghargai minat dan identitas. Apa itu? Yaitu mengoptimalkan pilihan dan otonomi. Jadi setiap peserta didik itu memiliki minat dan identitas yang berupa pilihan mereka dalam melakukan sebuah tindakan begitu ya. Kemudian optimalkan relevansi nilai dan keaslian. Bagaimana kita bisa
menggali gitu ya, mengenai nilai dan keaslian yang terjadi dan natural pada peserta didik dalam pembelajaran yang kita berikan. Kemudian pemeliharaan kegembiraan dan bermain, begitu ya. Tadi saya juga melihat dari tugas yang Bapak Ibu kirimkan ke saya, ada yang menyampaikan kepada saya bahwa dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus itu menggunakan metode musik, begitu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, sebab saya membaca tadi menggunakan musik, yaitu pembelajarannya, yaitu misalkan ingin memberikan pembelajaran tentang nama-nama hari, maka diajak bernyanyi mengenai nama-nama hari. Sehingga kegiatan pembelajarannya itu menyenangkan dan sambil bermain. Mungkin ada yang ingin berbicara tadi, siapa ya? Dari Bapak Ibu yang menyampaikan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan di kelas itu dengan metode musik, begitu. Adakah? Bapak, kalau tidak salah tadi. Maksudnya bukan Ibu. Bapak siapa nggih? Saya agak lupa. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai Bu Ismawati, nggih. Ibu Ismawati ya tadi? Bukan nggih? Nggak tahu, tapi saya juga ini Bu, ada strategi yang kami mungkin dari yang lain, kami juga menerapkan strategi menggunakan musik. Kami beri nama strateginya itu parodi, Bu. Oke. Ya, parodi itu merubah lirik materi pembelajaran menjadi lirik lagu. Jadi anak-anak itu lebih mudah untuk memahami dan menghafal. Seperti itu, Bu. Begitu. Oke, luar biasa sekali yang disampaikan Ibu Ismawati bahwa dalam memberikan pembelajaran untuk memahamkan supaya peserta didiknya paham, yaitu dengan bernyanyi. Oke, Bapak Mirta Irawan ternyata tadi ya yang Oh iya, komentarnya Bu tentang Kusnul. musik. Ye. Oke, monggo Bapak. Nah, kebetulan ada anak kami itu yang kalau belajar di kelas itu dia tidak suka, kalau membaca itu pahamnya lama sekali, sehingga agak tertinggal dari teman-temannya. Dari situ kami kemudian menganalisis kira-kira anak ini memerlukan kebutuhan khusus seperti apa. Nah, kemudian setelah saya bersama dengan Bapak Ibu Guru BK, itu menghasilkan ternyata anak ini tuh lebih nyaman kalau belajar menggunakan musik, Bu. Nah, dari sinilah kemudian kami berusaha mengintegrasikan pembelajaran dengan musik. Misalnya ketika menayangkan video itu ada selingan musiknya seperti itu. Juga ketika ada refleksi juga menggunakan musik, sehingga harapannya semua siswa tidak hanya yang punya keunikan khusus tadi, juga memahami semua. Seperti itu, Bu Kusnul. Luar biasa sekali. Ternyata Bapak Mirta Irawan tadi yang menyampaikan bahwa memberikan pembelajaran dengan musik supaya peserta didik tersebut lebih cepat memahami apa materi yang telah kita sampaikan, karena memang kesiapan belajarnya gitu adalah dengan menggunakan berbagai macam musik, begitu. Yang mana ternyata Bapak Mirta Irawan dalam prinsip UDL tersebut sudah pada desain berbagai cara keterlibatan, yaitu pemeliharaan dan kegembiraan dan bermain. Karena pada kegiatan yang berpedoman pada UDL, Universal Design for Learning ini, yaitu bagaimana kita bisa memelihara kegembiraan dan dalam proses pembelajarannya berupa permainan-permainan, begitu nggih. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya pada desain berbagai cara keterlibatan, di sini ada usaha dan ketekunan yang berkelanjutan. Yang mana dalam pembelajaran UDL ini ada berbagai opsi atau desain untuk usaha dan ketekunan yang berkelanjutan. Bagaimana itu? Yaitu penjelasan makna dan tujuan dari sasaran. Jadi dalam penerapan UDL ini, kita jelas tujuan dan sasaran kita dalam memahamkan atau melayani peserta didik dalam pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugasnya melalui berupa desain sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran tadi ya, itu
luar biasa di sana, sudah menerapkan UDL. Di sana ada setiap kali pembelajaran kita pasti ingin memberikan makna terhadap peserta didik kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, mari berbagi praktik baiknya. Bagaimana Bapak Ibu dalam menentukan tujuan dari sasaran pembelajaran yang ingin Bapak Ibu berikan dalam sebuah pembelajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Boleh saya mendengar suaranya dari Bapak Ibu sekalian? Atau ingin bersuara mengenai bagaimana Bapak Ibu merancang sebuah tujuan ya dalam pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Karena ini adalah sesuai dengan prinsip UDL, bagaimana kita bisa merancang sebuah tujuan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Mungkin ada yang ingin menyuarakan begitu ya? Ibu Safitri ada? Ya Ibu? Ibu Safitri ada? Oke. Monggo. Bapak Ibu, mungkin di wilayah Bapak Ibu sedang terjadi hujan nggak? Bu Nani, monggo Bu Nani, bagaimana kita bisa menentukan sebuah tujuan dari pembelajaran gitu. Monggo Bu Nani. Oke, terima kasih Bu. Kalau kebetulan di tempat saya itu ada satu ABK yang kategori tunagrahita ringan. Oke. Itu dalam merancang tujuan pembelajarannya, yang pertama saya harus memahami kebutuhan individu tersebut, Bu. Misalnya desain pembelajarannya seperti apa. Kebetulan dia tidak terlalu suka musik, Bu. Jadi kalau teman-temannya itu santai dengan musik, dia merasa terganggu. Jadi tidak ada keributan. Terus yang kedua itu dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Dan langkah terakhir adalah berkolaborasi dengan orang tua siswa. Gitu Bu.